Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Nah, tadi pagi sudah berdoa, sudah absen, dan sudah bernyanyi. Nah, tapi sudah sarapan belum ya? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita sarapan dulu supaya lebih berkonsentrasi, juga tubuh akan menjadi lebih sehat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, jadi kita butuh konsentrasi yang tinggi ya. Hari ini kita masih berbicara tentang bentuk-bentuk pecahan bagian kedua. Kok bagian kedua? Iya, kemarin hari Senin kalian sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan itu apa saja. Ayo, siapa yang ingat ada berapa? Ya benar, ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami tentang pecahan-pecahan tersebut. Sudah siap? Ayo kita mulai. Ya, sebagai awal, Bu Ari ingatkan kembali bahwa bentuk umum bilangan pecahan itu adalah A per B. Seperti pada layar ya. Nah, bentuk-bentuk pecahan lainnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, pecahan biasa. Masih ingat ya, pecahan biasa itu seperti pecahan umum dengan bentuk A per B. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan penyebutnya tidak boleh 0, seperti pada contoh. Lalu kemarin juga sudah dijelaskan, pecahan biasa itu terbagi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Murni artinya pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Contohnya 1/2, 3/3, 5/9, 11/11, dan seterusnya. Kalau pecahan tidak murni, itu pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh, 9/5, 9 itu lebih besar dari 5. 20/18, 20 lebih besar dari 18, dan seterusnya. Nah, pecahan biasa kita sudah mendalami sudah sekitar 2 minggu ya. Nah, yang akan kita masuki yang baru adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan murni. Bilangan bulatnya di sini kalau pada contoh adalah angka 1, 3, 10, dan seterusnya. Lalu pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Yang di dalam slide itu ditunjukkan dengan angka 1/2, 5/6, 2/9, dan seterusnya. Jadi pecahan campuran itu gabungan ya. Dicontohkan jadi 1, 1/2, 3, 5/6, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, dari mana pecahan campuran didapatkan? Pecahan campuran didapatkan jika pecahanmu itu adalah pecahan tidak murni. Artinya apa? Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Itu asal mulanya. Nah, pecahan campuran berasal dari pecahan tidak murni yang diuraikan bentuknya dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalian di kelas 3 sudah belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, ini kita balik, kita uraikan dari sebuah pecahan menjadi pecahan berpenyebut sama. Contohnya, 3/2, 3 lebih besar dari 2. Kita uraikan, asalnya 3/2 itu adalah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2, atau 2/2 ditambah 1/2. Nah, kita memakai yang kedua, yaitu 2/2 ditambah 1/2. Di mana 2/2 itu kan artinya 2 dibagi 2 atau sama dengan 1. Sehingga 3/2 itu sama dengan 2/2 ditambah 1/2. 2/2-nya kita ubah menjadi 1. Lalu ditambah lagi 1/2. Sehingga 3/2 boleh dituliskan 1/2.
7/4 diuraikan menjadi 4/4 ditambah 3/4. Kenapa Bu Ari menguraikannya seperti itu? Supaya Bu Ari mendapatkan bilangan bulat dari angka 7/4 tersebut. Bilangan bulatnya mana? Yaitu dari 4/4, yang mana 4/4 jika diubah menjadi bilangan bulat artinya 1. Sehingga 7/4 sama dengan 4/4 ditambah 3/4 itu sama dengan 1 ditambah 3/4. Sehingga 7/4 boleh dituliskan 1/3/4. Nah, apakah caranya hanya dengan menguraikan? Tidak. Mencari pecahan campuran juga bisa dengan cara pembagian bersusun. Sudah belajar pembagian kan di kelas 3? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Bu Ari mencontohkan pecahan 7/3. Hasilnya adalah 21/3. Dari mana ya? Oke, kita lihat pecahan bersusun di sebelah kanan ya. 7/3 artinya 7 dibagi 3. Maka dalam pembagian bersusun 7 itu di dalam tempat pembagiannya, 3 di luar ya. 7 dibagi 3, ingat-ingat perkalian 3. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Lalu 2 kali 3 itu adalah 6. Maka 7 dikurang 6, 1. Hasil pembagian 7 bagi 3 adalah 2 dengan sisa 1. Maka untuk membentuk pecahan campurannya bisa juga dengan cara seperti ini. 7/3 itu sama dengan adalah 2 sebagai hasil bagi, lalu 1/3 adalah sisa bagi, dan 3 itu penyebut asalnya. Jadi bentuk umum untuk pecahan campuran adalah bilangan bulat hasil bagi, lalu pecahan murninya, pembilangnya merupakan sisa bagi, penyebutnya adalah penyebut asal. Sehingga 7/3 itu sama dengan 2/1/3. Contoh berikutnya, 9/5. 9/5 artinya 9 dibagi 5. Maka ketika kita membagi 9 dengan 5, hasilnya adalah 1. Lalu sisa berapa? Sisanya 4. Kalau kalian sudah memahami, kamu punya 9 permen. Kamu bagi ke 5 temanmu. Nah, 5 temanmu itu mendapatkan masing-masing 1 permen. Lalu kamu masih punya berapa? Masih punya 4. Maka bentuk pecahan campuran dari 9/5 adalah 1 4/5. 1 adalah hasil baginya, 4 sisa pembagiannya, 5 penyebut asalnya. Nah, untuk lebih memahami nanti kerjakan latihan soalnya ya. Kita lanjut ke pecahan ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Nah, untuk membuat pecahan desimal kita ada aturannya. Pecahan dengan penyebut 10 itu ditunjukkan dengan 1 angka di belakang koma. Pecahan dengan penyebut 100 ditunjukkan 2 angka di belakang koma. Lalu pecahan 1000 3 angka di belakang koma. Terus sampai 10.000, 100.000 itu jumlah angka di belakang komanya mengikuti jumlah nolnya. Jadi misalnya 10.000 berarti 4 angka belakang koma. 100.000 5 angka di belakang koma. Ingat ya, ini untuk penyebut 10, 100.000. Jadi kalau ada 20, 200 itu lain lagi. Kita berbicara tentang 10, 100.000 dan seterusnya. Jadi tolong dibedakan. Nah, ini contoh pecahan desimal dan cara membacanya. Nah, 4/10 dituliskan 0,4. Jadi dibacanya 0,4 ya. 65/10 dituliskan 6,5. 15/100 dituliskan 0,15. Kenapa angkanya tidak dibaca 15? Karena 15 di dalam desimal sudah bukan angka satuan, puluhan, ratusan, tetapi per sepuluhan, per ratusan, per seribuan. Jadi tidak boleh dibaca sebagai
angka bulat, tapi dibaca angka per angka, yaitu 0,15. Lalu 164 per 100 dituliskan 1,64. 567 per 1000 dituliskan 0,567. Jadi harus diingat ya, cara bacanya sudah bukan ratusan, ribuan, puluhan seperti itu ya, tapi angka per angka. Dari mana pecahan desimal didapatkan? Nah, pecahan tadi itu kan sudah dijelaskan per 10, per 100, per 1000 dan ada aturannya. Pecahan tersebut kita ubah menggunakan aturan jumlah angka di belakang koma. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Contohnya, pecahan misalnya 4 per 10. Pada aturan penempatan angka, penyebut per 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Maka kita tuliskan dulu pembilangnya, hitung dari belakang satu tempat, lalu diberi koma. Nah, tempat di depan koma adalah angka 0, sehingga 4 per 10 adalah 0,4. Kita coba yang lain, seandainya 19 per 10. Kita tuliskan pembilangnya, yaitu 19. Hitung satu angka di satu tempat dari belakang, lalu diberi koma. Maka hasilnya adalah 1,9. Untuk pecahan per 100, misalnya 5 per 100. Kita tuliskan pembilangnya. Lalu hitung dari belakang 2 tempat ya, karena 100 itu 2 angka di belakang koma. 1, 2, koma. Nah, tempat yang kosong itu kita beri angka 0. Maka 5 per 100 adalah 0,05. Contoh berikutnya, 375 per 100. Kita tuliskan pembilangnya. Lalu per 100 2 angka di belakang koma, maka hitung dari belakang 2 tempat. 1, 2, koma. Sehingga 375 per 100 adalah 3,75. Kita coba lagi yang per 1000. 72 per 1000. Maka tuliskan pembilangnya. Per 1000 artinya 3 angka di belakang koma, maka dari belakang kita hitung 3 tempat. 1, 2, 3, koma. Nah, di depan angka 7 itu diberi angka 0, lalu setelah koma adalah angka 0, maka 72 per 1000 adalah 0,072. Begitu juga kalau kita bikin 2098 per 1000. Maka kita tuliskan angkanya dulu, pembilangnya 2098. Per 1000 adalah 3 angka di belakang koma. Maka kita hitung dari belakang 1, 2, 3, beri koma. Sehingga jadi 2,098. Sampai sini ini adalah cara pertama ya anak-anak. Sudah menyaksikan videonya? Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Nah, pecahan yang terakhir adalah pecahan persen, yaitu pecahan dengan berpenyebut 100 dan dilambangkan dengan tanda persen, seperti pada layar. Nah, kalau pecahan persen ini langsung saja ketika ada tulisan 5 per 100, maka per 100-nya itu digantikan dengan tanda persen menjadi 5%. 97 per 100 menjadi 97%. Ya, sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, supaya lebih paham, kita kerjakan latihan soalnya ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.